Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizaldi Aristio, NIM 2020 440 nama teman-teman. Saya Syahrul Pangestu, NIM 299. Oke, kami akan pada sore hari ini akan mempresentasikan eh, tugas Rangkaian UAS. tugas UAS untuk Piranti Cerdas. Jadi yang pertama kita akan sebentar, kita coba cek dulu ya. Jadi di sini udah kita bikin laporannya, di mana di sini kita bikin door lock. Nah, ini door locknya ya. Jadi diagramnya seperti ini. Ntar kelihatan nggak sih pojok situ? Masih di sini lah. Nah, jadi di sini ada database yang dimana database ini kita akses melalui API. Terus kita bisa tampilkan lewat grafik. Habis itu di sini kita pakai ESP32 untuk menyambungkan RFID sama door lock-nya lewat API. Nah, seperti itu. Mungkin teman saya bisa lebih menjelaskan ya tentang di sini. Oke, baik. Untuk alurnya sendiri, eh, untuk studi kasus, misal penggunaan oleh user. Jadi di sini user akan melakukan tap kepada RFID RC522 kami. Nah, selanjutnya dari situ dikirim ke ESP32, dan di dalam ESP32 sendiri kita telah memberikan API agar bisa berkomunikasi dengan database, dan juga nantinya diget buat di monitor. Nah, dari situ data melalui API desain melalui API lalu di store ke database, dan selanjutnya ditampilkan di monitor seperti itu. Oke. Terus mungkin ada beberapa term and condition. Jadi semisal kondisinya itu berhasil, maka akan guarantee atau akses granted. Nah, kalau nggak ada atau belum ada di database, jadi ada pengecekan dulu melalui API-nya. Nah, di situ misal tidak ada, maka unauthorized, jadi tidak bisa melihat nanti si monitornya, dan juga tidak tergranted si pintu atau solenoid ya, seperti itu. Nah, untuk hubungannya sendiri, uh, ini kami memecah jadi beberapa. Yang pertama ada ESP32 ke RFID. Jadi kita pakai beberapa pin D18 GSP. Mungkin yang DD itu dari ESP32, lalu untuk sebutan atau singkatan ini dari RFID RC522 kita. Nah, yang pertama itu D12 itu ke SCK, lalu D19 itu ke MISO, D12 ke SDA, D22 ke RST, D33 ke MOSI, GND itu ke GND juga di bagian RFID-nya, terus 3V3 ke 3V3 juga, dan D12 karena kita nggak pakai LED maka tidak dipakai gitu, seperti itu. Dan untuk selanjutnya mungkin sambungan ke ESP32 ya, oke. Jadi masih ada ESP32 ke relay ke solenoid, relay ke adapter, dan adapter ke solenoid. Nah, untuk ESP32 ke relay itu ada 3V3. Jadi kita pakai breadboard lalu di extend biar 3V3 nya bisa dipakai barengan gitu. 3V3 ke plus, bagian plus ya plus, terus GND ke bagian min di relay kita. Lalu D33 ini sebagai inputnya, input dari SP32 untuk melakukan karena relay ini sebagai agitator, maka nanti sebagai jalur lah untuk berkomunikasi. Nah, lalu ada relay ke solenoid. Nah, untuk relay ke solenoid sendiri itu cuma ada satu, yaitu COM ke redwire. Redwire ini positif, aliran listrik positif. Lalu relay itu adapter, itu di relaynya ada di no, redwire juga atau plus. Lalu yang terakhir adapter to solenoid, dimana di sini itu black wire semua langsung menyambung gitu adapter. Mungkin itu
dari rangkaian sendiri dan arsitektur. Mungkin selanjutnya untuk kode program dijelaskan oleh teman saya Rizal. Oke, sebentar. Saya sambil ngecek ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini sudah dijelaskan sama teman saya tentang ini ya, apa namanya? Rangkaiannya Rul ya. Iya, benar-benar. Jadi di sini rangkaian sudah dijelaskan, habis itu cara prinsip kerjanya secara hardware itu juga udah dijelaskan. Di sini juga ada workflow-nya juga udah dijelaskan. Nah, saya mungkin akan lebih menyerempet ke sebelah kodenya ya. Kode di mana di sini ada kode ininya ya, IoT-nya. Sama juga nanti mungkin kita bahas API-nya juga struktur database-nya juga yang simpel-simpel aja sih. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di sini kita bisa include SPI, ada MFRC 522, Wi-Fi.h seperti biasa, habis itu ada HTTP client sama Arduino JSON. Oke, jadi kita pakai kenapa kita pakai API sih? Kenapa kita nggak kenapa kita pakai API HTTP ya? Kenapa kita nggak pakai MQTT? MQTT walaupun dia ringan, cuma kita mungkin lebih bisa memaksimalkan fitur keamanan yang dia itu bisa memproses secara server side lebih banyak ya fiturnya daripada MQTT yang dia itu memang dipakai untuk transmisi data metrik ya lebihnya ya, bukan untuk bukan didesain untuk autentikasi secara secure. Nah, jadi itu alasan kita pakai HTTP untuk API. Terus di sini kita juga menginclude dua ini, di mana SPI ini dia untuk menginisialisasi SPI bus yang diperlukan oleh hardware-nya MFRC ini Mifair sensor. Terus yang MFRC-nya itu dia ya library-nya dia sendiri. Oke, di sini ada yang pertama kita sambungkan seperti yang tadi udah dijelaskan sama teman saya. Di sini ada SS pin di mana dia itu data ya. Dia pin data, kita colok di pin 21. Di sini juga ada RST pin di mana dia dicolok di pin 22, terus ada relay pin di relay 3 di pin 33. Oke, yang selanjutnya di sini kita bikin dulu inisialisasi instansiasi di mana MFRC 522 ini dia adalah RFID yang dia itu dimasukkan dalamnya parameter SS pin sama RST pin yang udah kita define tadi sebelumnya. Terus selanjutnya ini ada beberapa kode ya, beberapa variabel string di mana nanti stringnya ini bakal digunakan untuk membandingkan beberapa string di bawah nanti. Di sini kita setup WiFi seperti biasa untuk connect ke WiFi. Kita pakai WiFi di warung di sini. Terus di sini ada UID bytes to string di mana kita karena dia dalam bentuk ini ya, kartu ini ya. Jadi kartu ini dia berisi tentang byte ya. Jadi yang kita perlukan untuk autentikasi dia sebenarnya cuma ada 4 byte. Jadi 4 byte ini nanti dia langsung kebaca, tapi dia dalam bentuk byte. Jadi dia hex nilainya. Nah, itu harus kita convert ke string biar kita bisa stare compare dengan yang ada di database. Karena database kita pakai SQLite bisanya cuma nyimpan dalam bentuk teks. Jadi gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada HTTP GET request. Dia biasa generate ya seperti biasa dia buat nge-get request pakai lewat URL-nya di sini kita isi server name, HTTP client, HTTP. Makanya tadi kita import HTTP client.h itu tadi di atas. Sama kalau sudah dia bakalan nge-return payloadnya ini. Jadi payloadnya itu dia dalam bentuk JSON. Nanti bakal kita parsing di bawah. Selanjutnya kita ada setup. Dia nge-setup semua yang tadi di atas itu dia pakai. Nah, yang mau kita point out di sini adalah SPI.begin di mana kita harus menginisialisasi SPI busnya untuk bisa dipakai oleh MFRC-nya. Lalu yang selanjutnya di sini ada RFID di mana RFID itu tadi udah kita instansiasi di atas. Di mana dia adalah MFRC 522. Nah, ini kita harus inisialisasi dulu MFRC-nya. Lalu kita bisa lihat versinya. Nah, ini versinya dia saya print terus ya. Dia versi 2.0. Selanjutnya di sini ada pin mode untuk relay-nya biar dia bisa lock ya. Dia modenya output, habis itu digital write low biar dia ngelock pertama-pertama. Kalau misalnya kita set high nanti dia buka. Nah, selanjutnya setup WiFi ya udah kayak gitu aja setup WiFi-nya.
Nah, jadi sekarang kita masuk ke logikanya ya. Jadi gini, ntar ini agak kulebarin dikit. Jadi yang pertama di sini kita ada loop di mana dia bakalan setiap berapa nih? Setiap setengah detik ya 500 ini di sini delaynya. Dia itu bakal ngecek apakah ada is new card present sama read card serial. Jadi kalau misalnya dia ada ya, ada kartu yang nempel, artinya dia itu eh, bisa baca, harus baca gitu, harus baca nilai dari kartunya itu tadi. Ya singkatnya kita ambil ini key tag UID string, di mana UID byte to string ini dia biar dari byte jadi string yang tadi kita jelasin di atas. Itu ambil bytesnya dari RFID ini tadi. Jadi di dalam RFID itu ada metode di mana namanya UID, habis itu di dalamnya metode itu ada UID byte. Nah, ini kita ambil satu-satu dari 0 sampai 3, artinya 4 ada 4 byte hex di mana dia itu identitas dari kartunya. Terus di sini ada lget.concat untuk nambah card ID-nya ke dalam HTTP request-nya. Jadi HTTP request-nya ini nanti dia ketambahan UID-nya, habis itu nanti dikirimkan ke backend-nya itu nanti. Nah, singkatnya kita parsing hasil dari backend-nya, apakah dia terautorisasi atau tidak. Kalau misalnya tidak ya dia bakalan masuk ke else ini. Tapi kalau misalnya dia otorisasi, nah itu di dalam JSON-nya itu ada key yang namanya granted. Dimana granted ini kita bisa ambil kalau misalnya dia true, maka kita buka pintunya dengan menggunakan digital write ini, yang relay pin-nya jadi high. Nah artinya dia buka. Tapi kalau misalnya enggak ya udah kita nggak usah kasih aja gitu. Kita tinggal bilang unauthorized gitu aja. Nah, di sini juga kita menerapkan sistem log, di mana sistem lognya ini jadi setiap kali kita menerima atau tidak menerima otorisasi, nah dia bakalan lognya itu tertulis nama siapa yang dapat otorisasi sih, atau kalau misalnya nggak dapat ya dia tertulisnya unauthorized. Nanti di terakhir-terakhir mungkin kita buka ya apa namanya dashboardnya. Oke, kalau sudah, kalau misalnya dia nggak nerima kartu apa-apa ya berarti dia version dump kayak biasanya gitu. Nah, dia cuma ready gitu aja. Mungkin selanjutnya dari tampilannya ini ya, tampilan dashboardnya. Ntar ini agak kecilin sini ya, karena ketutupan kamera. Ah, segini ya mungkin ya. Jadi di sini ada RFID monitoring dashboard. Mungkin Sarul bisa dijelasin ya ini metrik-metriknya sebenarnya apa gitu, Oke, bisa baik. jelasin secara briefnya gitu. Siap. Oke, jadi di sini itu kita pakai grafiknya ada dua, ada ya visualisasi, maksudnya ada dua, ada grafik dan ada juga tentang table, bukan table sih, maksudnya diagram batang. Nah, sebelum kita mengakses di sini tuh kita membutuhkan akses token yaitu 1234, lalu update intervalnya setiap berapa sekali melakukan update. Nah, di bagian atas itu ada akses frekuensi, di mana di sini menampilkan berapa kali mengakses pada waktu tertentu. Nah, untuk hari ini per jam 22 atau jam 10.50 itu sudah mencapai 45 ya, 45. Dan di sini itu tergantung dengan yang authorized atau maupun yang unauthorized ya, ditampilkan ya Mas Rizal. Betul, betul. Nah, terus kalau di bagian user access frekuensi, nah di sini dibagi ke dalam tiga bagian, dimana ada dua yang terotorisasi dan yang satu tidak unauthorized. Dimana yang terotorisasi itu Cangreta sama Pangres, dan yang tidak unauthorized, dimana di sini juga bisa dilihat berapa kali dari masing-masing bagian ini mengakses atau melakukan tap kepada RFID sensor kita. Seperti bisa kita lihat di Cangreta itu bisa di atas 18 kali melakukan tap, lalu unauthorized itu sebanyak 5 kali, dan yang di Pankreas ini sebanyak 7 kali, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya untuk bagian backend atau bagian script codingnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Oke, balik lagi ya ke saya. Dan di sini udah kelihatan ya di apa namanya ini konsolnya ya, di terminalnya itu dia udah banyak yang nge-get datanya.
Jadi get datanya ini sebenarnya dia yang get data cuma dari dashboardnya aja sih. Soalnya dashboardnya kita pakai JavaScript, habis itu get data terus setiap tadi interval yang udah jelasin. Nah, di sini kita ini ya kita pakai Flask ya di sini. Jadi kita nggak ngikut teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang pada bentar, ini apa nih? Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman ada yang pakai Grafana, dia framework atau framework PHP lainnya. Nah, kita mau coba approach ini ya, apa namanya, solusi yang lebih simpel mungkin. Menghitung waktu juga sama bisa mungkin diterapkan ke teman-teman yang nggak ada basic di web, cuma pengen bikin IoT-nya aja. Soalnya IoT kan ya biasanya ringan-ringan juga aja ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya Flask. Bentar, kelihatan nggak sih di sini? Bentar ini aku gedein dikit. Segini lah ya. Nah, di sini ada Flask, di mana di Flask ini adalah web web framework ya, web framework untuk HTML, JS dan CSS, di mana dia itu server side processingnya dia menggunakan Python bukan PHP. Jadi untuk pemrosesan server side-nya jadi lebih gampang gitu untuk decoding. Dimana di sini kita harus import dulu ya Flask, dimana Flask ini harus import Flask-nya itu sendiri, JSONify, request sama render template. Dimana JSONify ini dia untuk memproses JSON-nya itu karena kita pakai API, jadi ini sekaligus API-nya juga. Request ini dia untuk memproses ambil data dari API-nya, ambil data dari request API. Terus yang terakhir ada render template untuk meng-render yang tadi itu yang di dashboard depan itu tadi. Nah, itu untuk render pakai ini. Itu di sini tentu kita pakai database SQLite ya. Ntar kita bisa coba dilihat di sini lah. Open nggak juga. Bisa lihat dari sini lah. Dari sini. Woi. Mana ya? Refresh. Oh ini. Database. It's DB. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 3 table. Bentar, nggak kelihatan ya, harus di sini. Nah, 3 table di sini ada access log, di mana dia di situ ada ID, card holder, sama datetime dia untuk lognya ya. Card data ini dia untuk data cardnya, di sini ada ID yang biasa. Card ID itu yang dia UID yang dari kartunya itu nanti bisa kita lihat ya nanti ya. Terus yang di situ yang selanjutnya ada card holder. Card holder ini nama pemegang kartunya sesuai card ID-nya gitu. Nah, kalau SQLite sequence ini dia auto generate sih. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita sudah bahas SQLite-nya. Ini datetime dia untuk ambil server side time-nya. Lalu yang terakhir ada trading, dia untuk multi trading di generate datanya ini. Jadi kita bisa generate data terus setiap dia dipanggil gitu. Oke, apa lagi ya? Yang selanjutnya di sini ada connect SQL ya. Untuk connect SQL kayak biasanya, database-nya dia lokal, database data.db seperti biasa, tipikal SQLite. Terus di sini ada generate data. Generate data ini dia untuk ngambil log ya. Log dia itu limitnya berapa? Kita kasih limit 30 ya, 30 data terakhir. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, nanti mungkin lewat API-nya, nanti endpoint-nya juga bisa di modif. Jadi ini query-nya, select bintang from access log order by ID, descending limit berapa. Selanjutnya di sini ada apakah card ID-nya access. Sebenarnya ini jadi satu ya. Cuma kemarin itu agak bingung ya. Jadi kita kepisah di sini. Jadi di sini ada select bintang from card data, di mana tadi card data itu udah kita tunjukin di depan situ. Di mana card ID-nya tuh berapa sekian gitu. Nanti kita ambilnya itu dari sini. Card ID. Nah, ini kita pakai request.args.get, itu kita ambil dari web request itu tadi. Habis itu nanti dicocokkan apakah ada card ID yang dia cocok dengan ini di database. Kalau misalnya ada, berarti JSONify grantednya granted. Habis itu card holdernya nama card holdernya. Tapi kalau misalnya enggak, ya unauthorized gitu aja, returnnya unauthorized. Habis itu grantednya false. Jadi dia nggak bakalan bisa buka pintu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada slash log ya.
Flash lock ini dia untuk nge-lock ya seperti biasa. Sini ada kita ambil daytime-nya, habis itu nama pemegang kartunya siapa, habis itu nanti langsung masuk ke dalam eh, database-nya. Dimana di sini ada query-nya dimana dia itu insert into access log, card holder sama daytime gitu aja sih. Terus kita commit, udah habis itu udah close. Apa lagi? Sini ada get data, dia untuk nge-grab data yang dari itu tadi ini diakses berkali-kali ya di sini ya. Itu yang ada di sini ada root root ini ya, root URL. Dimana root URL ini dia menampilkan index.html yang kita bisa lihat tadi itu yang dijelaskan sama si Sarul ya tuh. Oke, selanjutnya di sini trading. Trading itu untuk generate data. Sama di sini ada app.run untuk ngerun WSGI-nya. Kita di sini pakai Workzoox ya, Mas Yan. Dia masih mode debug. Nanti mungkin kalau misalnya untuk production kita bisa pakai apa ya, kayak Waitress. Bisa juga kayak gitu. Selanjutnya apa lagi yang kurang, Rol? Bagian monitor udah di Monitor. ya, index Oh, dot serial ya? ya, Bukan. bukan Apa? index.html. Oh iya, index.html benar-benar. Ya, kita juga bisa lihat di sini ya index.html ini kita pakai HTML basic banget. Kita untuk visualisasinya kita pakai Plotly.js. Dimana Plotly.js ini dia update interval kayak biasanya aja ya. Di sini kita pakai update graph, kita definisikan grafiknya kayak gimana. Kita kebetulan pakai di sini ada timestamp sama value-nya aja, sama title-nya access frequency. Itu untuk line graph. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang bar chart itu dia kita pakai username sama frekuensinya berapa. Nah, x aksis sama y aksis itu aja sih. Habis itu update terus selama ini update intervalnya. Udah sih kayak gitu aja sih. Sebenarnya singkat. Nah, selanjutnya mungkin kita jelasin yang ini. Dia cara ngerannya di sini ya. Dia tuh cara kerjanya kayak gimana. Nah, sebenarnya ini udah kita jelasin tadi. Cuma ini bro, Oke. coba kita cek kameranya kelihatan nggak sih? Coba cek. Eh, nah, kayaknya enak kayak gini ya. Nah, ya. Maksudnya kan kelihatan ininya nih. Nah, Jadi di sini ada solenoid, ya solenoid ini buka tutup pintunya. Nah, kelihatan lah ya. Terus di sini ada RFID. RFID-nya. Jadi kalau misalnya RFID-nya di tap ya, coba buka Rul. Coba. Bisa nggak? Oh, agak melek. Coba Oh ya, coba. cabut dulu. Sekali lagi. Ntar. Oke. Nah, Sekali lagi. nah Rul. Hmm. Hmm. Nah, Kita sambil apakah cek. kita lihat lognya? Oke, udah bisa. Coba cek. Bismillah. Nah, mungkin itu buka nanti ya. Tadi belum bismillah kayaknya. Jadi coba cek cek lagi Rul. Sekali lagi. Hah? Bentar, ke cabut. Iya. Kayaknya. Ini nggak connect. Kayaknya kesenggol deh. Iya kayaknya. Di bagian port. Coba. Di reset. Warning come. Di reset dulu. Iya, agak tricky juga. Kok ada yang lepas Rul? Eh, Ini adalah di sini. Ini ground. nah, benar. Nah, Nah, udah berjalan lagi. kayak ini jalan lagi ya. Coba. Oke, coba di tab lagi. Nah, ini perhatikan ini ya solenoidnya ya. Bisa nggak? Coba di itu lagi. Cabut ya. Iya. Di restart dulu. Oke. Bismillah. Oke. Nah, Oke, itu ya bisa ya. masih ke hold juga. Nah, coba lagi Rul. Tab lagi. Nah, itu ya buka ya. Buka, tutup. Cek lagi. Buka, tutup. Tutup. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin brief demonya kayak gitu aja. Nah, habis itu kita bisa lihat juga di sini ya, Bagian monitor. bagian monitor benar. Jadi di bagian monitor sini juga
ada bentar. Nah, sini bagian monitor di sini ada spam version ini. Jadi dia kita biar tahu kalau dia connect atau enggak gitu aja. Iya. Kayak Oh, tadi. Tetris. Heeh. Soalnya tadi sempat itu apa? Nggak tahu apakah connect atau enggak ya. Ternyata Nah, itu. ada beberapa part yang memang kurang bekerja sebagaimana semestinya. Ada yang error lah Betul, atau betul. rusak. Oke, jadi kita bisa ntar. Oke. Kita bisa anu ya. Cek ini coba di tap lagi, Rul. Oke. Nah, itu ya. Jadi di sini kelihatan di konsol di mana di sini ada card holder. Card holdernya itu dia di sini dia anu ya namanya Cangreta di sini ya. Cangreta, benar. Terus card UID-nya di situ udah kelihatan card UID-nya berapa. 537E. Nah, itulah pokoknya ya. Ya. Dia cepet tenggelam. Yang penting masuk ke ini sih database. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat database-nya itu sebenarnya cuma 18 ya tadi ya kalau misalnya Iya, nggak salah. benar. Rul. Nah, sekarang dia naik ke 22. 22. Nah gitu, artinya masuk lah ya ini database-nya. Di sini di backend-nya juga dia bakalan kelihatan di sini. Nah itu dia di situ ada log ya. Jadi di sini ada log card holder siapa. Udah gitu aja sih. Iya. Terus kalau misalnya dia unauthorize, mana dulu? Oke. Nah, Ya. silakan. Oke, ya ini yang unauthorized atau enggak terdaftar di database. Kita coba. Nah, itu aksesnya akan jadi deny card holder. Jadi dia ketahuan juga UID-nya berapa, cuma enggak apa ya? Enggak tergranted dan tetap masuk sih ke Database ya. database ya. Ya betul. Coba dulu barangkali kita bisa Ya. memperagakan ini apa namanya ya, Oke, live-nya secara atau kayak live-nya gimana? Heeh. kita lihat. Nah, tiba-tiba berubah, grafiknya Nah, naik lagi. Nah, naik terus bro. Oh, naik terus ya. Oh iya. Naik terus. Coba kita naikin yang Pancras nih, biar nggak kalah. Eh, Nah, tuh naik ya. lihat masih ada delay. Nah, Nah, itu naik ya. progress mulai naik. Nah, kayak Nah. gitu ya. Naik terus ya itu ya. Oke, apalagi role yang kurang kayaknya udah ya. Udah. Udah cukup ya. Iya. Oke, mungkin dari kami sudah cukup. Ntar nggak kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, jadi mungkin dari kita sudah cukup ya. Ketutupan terus ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saja. Oke, saya pamit undur diri mungkin dari Sarul juga. Ya, terima kasih. Ini menurut kami. Mohon maaf agak Ya, mohon maaf juga. ya itu kesalahan. Ya, terima kasih telah menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.